Halo Achievers, jumpa lagi pada pelajaran ekonomi. Saat ini kita akan mempelajari tentang teori perilaku produsen. Pertemuan kita sebelumnya, kita membahas tentang kegiatan produksi dan faktor-faktor produksi. Nah, apa sih perilaku-perilaku produsen dalam kegiatan-kegiatan produksi yang sering dilakukan, baik di dalam jasa maupun di dalam perusahaan? Mari kita simak video berikut ini. Di tengah pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di ibu kota, kedai kopi bernasib seperti banyak usaha sejenis, kehilangan pengunjung. Akhir-akhir ini, beberapa kedai kopi justru sering disambangi para pengemudi ojek daring yang melayani pesan antar. Beberapa kedai kini menjual kopi mereka dalam kemasan botol 1 liter di toko online. Menurut pendiri Kopi Tuku, Andanu Prasetyo, taktik memasarkan kopi seperti ini cukup membantu agar kedai tetap beroperasi. Meskipun ada kenaikan pendapatan dari segi online-nya, namun hal tersebut harus kami alokasikan untuk mensupport grup kami gitu, beberapa lini usaha lain gitu. Karena bisa dibilang ini substitusi, kami akan terus mencari cara apakah ada solusi lain yang bisa diberikan oleh Kopi Tuku sehingga banyak tetangga tuku yang bisa senang dengan solusi yang kami berikan. Menjual minuman kopi secara daring memang tak sama hasilnya dengan ketika kedai ramai pengunjung, tetapi cukup untuk menopang bisnis agar tidak turun drastis. Penggabungan berbagai faktor produksi atau masukan menjadi suatu keluaran atau disebut dengan output. Faktor produksi terdiri dari alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Misalnya, manusia membuat produk mebel. Input yang diperlukan di dalam proses produksi tersebut adalah manusia, cat, mesin-mesin, pelitup, tentu saja adalah bahan baku berupa kayu. Keluaran atau output dari faktor produksi tersebut menghasilkan meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Penggabungan berbagai faktor produksi menjadi keluaran disebut dengan proses produksi. Dalam melakukan proses produksi, kita harus mengetahui apa yang menjadi perilaku-perilaku produsen dalam melakukan kegiatan produksi. Yang pertama, produsen akan mencari keuntungan dengan biaya yang seminimal mungkin. Dan yang kedua, produsen akan menentukan biaya berdasarkan faktor produksi input. Dan tentu saja, jika faktor produksi inputnya naik, maka harga dari barang tersebut akan naik. Dan yang ketiga, produsen akan memproduksi barang sesuai dengan tren, mode, dan apa yang diminati oleh masyarakat. Kopi Sana cukup beruntung bahwa dalam masa pandemi ini omset penjualan dari Kopi Sana memang turun, tapi tidak secara drastis turun sampai 50%. Jadi kalau harus dipersentasekan kira-kira antara penurunannya 15-20%. Saya rasa yang membuat kami bisa melewati pandemi ini dengan cukup baik dan tidak terlalu mengkhawatirkan adalah dukungan dari komunitas kami. Karakteristik kopi yang unik dan tidak dapat bertahan lebih dari 1 bulan membuat pemilik kedai juga mengurangi stok biji kopi. Selain agar tak banyak biji kopi yang terbuang, hal ini juga dapat menjaga kualitas kopi dalam kemasan. Kopi literan ini dibanderol dari harga Rp60.000 hingga Rp100.000 per botol dan dijual di berbagai aplikasi belanja dan aplikasi ojek daring. Lebih hemat juga kalau secara hitung-hitungan daripada gue datang ke tempat kopinya kan. Sekarang juga banyak tempat kopi yang tutup nih, jadi ya kita para pecinta kopi kayaknya lebih banyak ngorder deh, dan daripada ngorder yang gelasan, kayaknya yang literan lebih hemat dan lebih banyak aja. Terus juga lebih ringkas karena kopinya itu bisa disimpan di kulkas lagi, dan terus kalau misalnya lagi pengen ngopi tinggal keluar dari kulkas. Botolnya tuh banyak banget nih, botol-botol yang lucu nih. Inovasi seperti bisnis kopi literan memang bisa menjadi salah satu alternatif untuk bangkit di tengah krisis ekonomi. Bisnis harus tetap beroperasi agar pegawai dapat tetap bekerja dan beragam biaya operasional seperti sewa tempat misalnya dapat tetap dibayar.
Meski sulit, tapi selalu ada cara baru untuk menghidupkan bisnis kopi di tengah pandemi. Vinanda Rahma, Fadli Julian, Jakarta. Selanjutnya kita akan mempelajari biaya yang dipergunakan di dalam proses produksi. Mari kita lihat tayangan berikut. Demikian pelajaran kita pada saat ini tentang teori perilaku produsen. Jelasnya, kalian dapat membaca buku Ekonomi Basis kelas 10 di halaman 82 sampai halaman 84. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih.